Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahmi dari jurusan Ekonomi dengan NIM 22151 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi belajar Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila diajarkan kepada mahasiswa sebagai generasi bangsa untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai wawasan bersara, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, demokrasi, HAM, dan sebagainya. Dengan pendidikan pengetahuan tentang Pancasila, mahasiswa dapat paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menjaga nasionalisme dan rasa tanggung jawab terhadap bangsanya. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disebut sebagai dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara seperti yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Semua itu didasarkan kepada Pancasila. Contohnya, pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, seperti rakyat Indonesia diwajibkan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara yaitu Pancasila sebagai sarana pemersatu dan pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Isi dari Pancasila tidak dapat diubah sesuai perkembangan tertentu. Pancasila yaitu hasil dari kontak sosial. Penanaman modal 50% dari perusahaan kami. Mengingat perjanjian awal, kami dari PT Pelindo hanya mendapatkan keuntungan sebesar 35% dari proyek tersebut. Bagaimana jika pembagian penanaman modal tersebut 70% dari PT Indonesia Persada dan 30% dari PT Pelindo? Ya, bagaimana untuk PT Indonesia Persada dengan gagasan yang disampaikan oleh PT Pelindo, apakah bisa diterima atau mungkin ada sanggahan atau tambahan? Silakan. Baik, terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Saya Niki Marasati selaku pimpinan PT Indonesia Persada menjelaskan lebih rinci tentang proyek tersebut. Mengingat proyek tersebut sangatlah besar, maka pembagian penanaman modalnya tersebut kita bagi seimbang antara kedua belah pihak. Jangan sampai di antara kedua belah pihak itu merasa keberatan. Bagaimana jika kita mengambil jalan akhirnya, yaitu 65% dari PT Indonesia Persada dan 35% dari PT Pelindo. Bagaimana untuk PT Pelindo? Apakah ini didiskusikan terlebih dahulu? Diskusikan dulu. Ya, silakan saya berikan waktu secukupnya untuk mendiskusikan hal tersebut. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah satu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan berkualifikasi antara sila satu dengan sila yang lain, sehingga membentuk suatu struktur untuk tujuan tertentu. Yan, kata nanti kok melayu-melayu. Kata masjid budal Jumatan. Kok gak petaan aja? Peda aku rusak. Iki waktu nus mepet. Cuacanya wis mendung. Masjidnya si adoh. Mepet aku aja. Ya wis nggak ini apa ya?
mari tak Jumatane. Wis, hiburan ya dari sini. Yo. Oh iya, ini tadi sepatu ada kan? Oh iya, sebut. Ya wis aku sik wae. Ya wis, iku kesenenganku ayo udah. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika ini berarti berdasarkan penilaian baik buruk pada nilai Pancasila. Pancasila menjadi sistem etika karena dalam Pancasila terhadap moral-moral yang merupakan konsep yang saling berkaitan. Lo nggak malu apa penampilan lo kayak gitu? Mesti malu ya ngeliatnya. Pancasila mesti sampai dengan beberapa kali mesti itu tempat bacanya bukan juga ya. Aja Ren, aku bilang miskin nggak mampu berdaya. Lu nggak tahu malu banget sih lo lagi udah lalu. Lu mau ngajarin anak modelan begini juga sih aja. Anak modelan begini juga sih aja. Kalian kan kayak gini tuh sama kalian nggak pernah ngurusin kalian dari atas sampai bawah, kan nggak pernah ngeliatin kalian dengan pikiran kalian, nggak pernah kan tahu aku orang miskin, tapi ya pantasnya kalian tuh jangan terima aku kayak gini. Mendingan kamu pergi aja daripada datang. Kamu juga pergi kan? Sekian tugas Pancasila saya kali ini. Jika banyak salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.